Baik, Bang Mumu, apa kabar? Baik, Pemirsa, baru saja kita menyaksikan acara pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Tangerang. Di sela-sela acara ini, kebetulan sudah baru saja selesai, kami menjumpai Bang Mumu Gairah Johar. Itu salah satu wakil ketua pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia di bawah pimpinan Bang Irfan Ardiansah. Bang Mumu, saya mau tanya soal masalah ujian kode etik. Saat ini kan sedang rame ya, jadi baik itu Ikatan Notaris Indonesia Bang Irfan Ardiansah maupun Bang Trifirdaus Agwarsah juga menyelenggarakan masing-masing sama. Tapi kita mau tanya sebetulnya esensi dari ujian kode etik itu apa sih sebetulnya? jadi gini Pak Luki, yang pertama saya sampaikan bahwa ujian kode etik itu didasari oleh Perpres nomor 23, di mana dijelaskan bahwa pengurus pusat pada setiap bulan Maret dan bulan Oktober itu melaksanakan ujian kode etik. Oke. Jadi karena ini adalah bagian daripada satu peraturan yang ada di perkumpulan kita, yaitu peraturan perkumpulan, maka kita harus taat dan patuh terhadap itu. Kalau peraturan mengatakan bulan Maret, ya bulan Maret. Kalau peraturan mengatakan bulan Mei. Jadi kita nggak mengada-ngada, kita nggak membuat-buat, bahwa semua itu sudah tercantum di statuta kita untuk melaksanakan itu. Yang kedua, kenapa dilaksanakan ujian kode etik? Ini kan untuk menampung aspirasi bahwa rekan-rekan ALB yang selama ini sudah genap 2 tahun melaksanakan magang dan dia siap untuk mengajukan permohonan pengangkatan notaris. Teman-teman menyadari bahwa kita selama ini dalam pengangkatan harus melampirkan sertifikat kelulusan ujian kode etik itu. Terkait ada berpendapat itu adalah bagian persyaratan ataupun tidak untuk menjadi notaris, yang sudah kita lakukan selama ini ya seperti itu. Gitu. Ditambah lagi Perkum kita mengisyaratkan untuk PPY ini melaksanakan ujian kode etik pada bulan Maret dan bulan Perkum peraturan perkumpulan ya? Ya, nomor 23 bulan Maret dan bulan Oktober yang akan datang. Itu Pak Luki. Oke, jadi walaupun dikatakan bahwa ini tidak ada syarat yang diamanatkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, tapi di Perkum ada ya? Perkum ada. Gitu. Perkum mengisyaratkan PPY ini membuat ujian kode etik. Sebagai persyaratan untuk... Dan kita selama ini juga untuk memohonkan SK kepada Kemenkumham, salah satu yang kita lampirkan adalah sertifikat kelulusan ujian kode etik tersebut dari Ikatan Notaris Indonesia. Tidak ada kekhawatiran dikatakan itu mempersulit anggota yang akan mau jadi? Justru kami mempermudah anggota. Kenapa saya mengatakan permudah? Dari Perkum yang menuliskan atau mengatakan di situ tidak boleh lebih dari 1,7, ternyata kami hanya membuat biaya pelaksanaan ujian kode etik itu hanya 750.000, ya kan? Yang mana pelaksanaan ujian kode etik yang dilaksanakan oleh kepengurusan Irfan Ardiansah ini semua juga didasari dengan rapat. Kita mendengar aspirasi, kita juga melihat bagaimana kesusahan daripada ALB, dan juga kita mengetahui ada pejabat umum yang menyampaikan jangan organisasi menjadi menyusahkan, sapi perah, menyulitkan apa segala macam. Semua aspirasi, pendapat dan pandangan seperti itu kita rapatkan, lalu kita sama-sama memformulakan. Ternyata kok bisa dilaksanakan ujian kode etik itu dengan 750, dan semua pengwil penyelenggara setuju. Yang kedua, untuk tidak menyusahkan, kita tidak mensentralisasi. Saya yakin dan percaya pengwil-pengwil mampu untuk melaksanakan ujian kode etik tersebut. Namun tersentralisasinya di mana? Pembuatan soal, pemberian pendalaman materi, lalu pemeriksaan soal, itu semua disentralisasi di pusat supaya tidak ada dusta atau fitnah bahwa dalam ujian kode etik ini ada satu permainan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, itu kan dari sisi biaya dipermudah dengan biaya di atas berjuta-juta gitu ya. Ini hanya 750. Dan itulah fungsi dari perkumpulan. Tapi dari sisi esensi sendiri bahwa
ujian kode etik itu memang perlu ya untuk seseorang diangkat atau dilantik jadi notaris. Begini, begitu kita diangkat sebagai pejabat umum atau notaris, maka ada ketentuan aturan yang harus kita sama-sama sikapi dan kita sama-sama pahami di dalam satu daerah tertentu. Salah satu contoh misalnya saya sebagai notaris baru, saya masuk ke dalam satu lingkungan di Kabupaten Tangerang. Begitu saya memilih kantor notaris, ternyata ada tetangga saya mungkin 50 atau 100 meter di dalam kantor yang saya pilih itu ada notaris juga yang sudah buka di situ. Saya sebagai notaris baru, sebagai pejabat baru, tentunya sudah selayaknya lah saya untuk bersilaturahmi kepada notaris yang sudah duluan di situ. Walaupun misalnya usia saya lebih tua, dia lebih muda, tapi saya sebagai pejabat baru, saya harus bersilaturahmi, memperkenalkan diri dan juga menyampaikan bahwa saya buka kantor nggak jauh dari kantor Bapak Ibu notaris yang tersebut. Ini kan etika. Tidak diatur dalam satu ketentuan yang harus seperti itu, tapi selayaknya etika itu harus dijunjung lebih daripada ketentuan dan aturan. Karena kalau etika ini menjadi satu batasan yang sangat sama-sama kita hargai dan kita hormati, maka di perkumpulan kita ini nggak ada masalah. Jadi meminimalisir konflik ya. Iya, meminimalisir pelanggaran, saling menduga, saling apa segala macam. Itulah makanya perlu diangkat yang namanya satu komunikasi. Dan yang kedua, kita menjawab pejabat publik tersebut bahwa organisasi selama ini memanfaatkan ALB, memanfaatkan anggota dengan memberikan seminar yang harga tinggi, dengan ujian kode ini. Ternyata enggak kok. 750 bisa. Sebetulnya di bawah itu juga bisa. Iya. Itu 2 hari itu ya, harga segitu ya. Ya kan? Dan tetap juga kita menyiapkan konsumsi karena pelaksanaan pada bulan Ramadan, kita siapkan untuk buka puasa ya. Nggak ada yang kita tinggalkan. Tetap nilai-nilai kemanusiaan dan perikemanusiaan dalam pelaksanaannya kita dijunjung tinggi untuk bisa memberikan yang terbaik. Sudah siap ya, akan dilaksanakan oleh PP. Ada 9 pengwil. Ya, bahkan ada satu pengwil yang 2 tempat. Jawa Barat itu ada 2 tempat, satu di Bandung, satu lagi di Depok. Di Depok. Kenapa seperti itu? Bukan karena Irfan dari Jawa Barat, tapi karena permintaan dari rekan ALB untuk kami melakukan itu dalam rangka memberikan kemudahan. Kalau lebih banyak manfaatnya, kenapa enggak? Gitu. Oke. Makanya dibikin di 2 tempat ya. Betul. Kami mungkin akan lebih banyak mengerahkan pengurus. Alhamdulillah pengurus kita dengan sukarela mau mempersiapkan tempat di Bandung, mau mempersiapkan tempat di Depok, yang semuanya itu tidak ada nilainya tanpa keikhlasan dan semua segala macam. Itu dari mana tahu kalau yang minta banyak itu? Apa yang daftar sudah banyak? Yang pertama kita sudah punya grup ALB, ya kan? ALB yang dikelola oleh rekan-rekan di seluruh Indonesia ini udah mencapai sekitar 1.400-an. Sampai hari ini sudah mendekati 1.000 ALB yang mendaftar dari yang mendaftar. Ya, dan itu masih sampai tanggal 20 kalau nggak salah ya. Tanggal 20 terakhir. Ya, karena masih ada pengwil yang belum menyerahkan sertifikat magangnya, apa segala macam ya. Semua biar berproses, semua kita tampung dan semua kita tunggu. Itu mengenai seperti kita ketahui ada terjadi 2 kepengurusan sehingga membingungkan anggota. Menurut Bang Mumu bagaimana? Yang jelas sampai sejauh ini rekomendasi yang dikeluarkan oleh pengurus pusat yang dipimpin oleh saudara Irfan Herna tidak ada kendala bahwa itu ditolak atau bagaimana. Bahkan pengwil yang dulu katanya P25 terus juga memberikan rekomendasi pindah ke Menkumham, nggak ada masalah. Ya kan, perpanjangan untuk masa pensiun nggak ada masalah. Ya kan. Jadi saya pikir pemerintah tahu persis bagaimana menyikapi dan melihat situasi kondisi Ikatan Notaris Indonesia saat ini dengan tetap memberikan pelayanan yang prima kepada rekan-rekan notaris, dan juga berharap Ikatan Notaris Indonesia juga memberikan pelayanan yang prima. Nah, inilah kita jawab. Pengurusan Irfan Adriansa pada saat ini memberikan pelayanan yang prima buat rekan-rekan ALB di seluruh Indonesia. Artinya ada konflik di tataran organisasi, pemerintah bukan tidak peduli tapi tidak terganggu oleh konflik itu. Ambil positifnya. Dengan seperti ini kan ada kompetitif.
ya kan? Si A dan si B, mana yang lebih mampu memberikan satu pelayanan terhadap anggota, mana yang lebih mampu memberikan pelayanan yang baik dengan harga yang tidak begitu mahal, semua yang menilai adalah anggota. Terus mengenai materi sendiri Bang, katanya ujian kode etik itu ngapain sih pakai diujikan, kan itu untuk ini, untuk ya Kode etik itu masalah sebetulnya harus dijalankan, mental. ya kan? Harus dipahami dan dijalankan. Tapi bagaimana kita tahu sampai sejauh mana seseorang ini punya kecerdasan dan ketanggapan tentang masalah kode etik, tentunya kan harus kita lakukan pengujian. Tidak bisa dengan memberikan pahaman lalu saya mengatakan bahwa si A itu sangat cerdas dalam menangkap dan mengaspirasi masalah kode etik. Nggak bisa juga. Nah, inilah untuk memenuhi standar-standar supaya notaris, supaya rekan-rekan calon notaris ini menjadi notaris ini nanti sudah mapan dari segala hal, dari keilmuan, dari mental, dari etik, ya kan, sehingga tidak ada lagi membuat akta-akta yang tidak sesuai dengan UJN. Oke. Ya. Ini ada yang tertinggal, pertanyaan kedua sebelum terakhir itu bahwa sebetulnya kalau disimpulkan, kalau dari pernyataan Bang Mumu tadi, anggota luar biasa yang akan ikut ujian kode etik nggak perlu khawatir ikut ujian kode, karena tetap aja pemerintah akan bijaksana ya. Saya sampaikan terbukti dengan perpanjangan masa pensiun, rekomendasi dari saudara Irfan diterima. Terbukti dengan pindah wilayah kerja, dengan pengwil dan pengda-pengda yang sudah ikut KLB diterima. Berarti nggak ada masalah. Artinya tetap mengutamakan anggota ya, walaupun ada konflik ya. Adanya kita selaku pengurus, adanya pengurus dan perkumpulan itu untuk memberikan pelayanan terhadap anggota. Begitu juga pemerintah. Oke. Jadi acaranya tanggal 22. Itu serentak seluruh Indonesia. Serentak ya? Semuanya. Waktu dan jam, walaupun perbedaan ada Indonesia Timur dan semua segala macam, semua kita samakan batas waktunya dengan Indonesia bagian. Infonya di website, ada websitenya? Di website sudah ada ya? Ada 9 pengwil yang melaksanakan. Semoga teman-teman yang masih belum mendaftar, monggo silakan. Kita tidak ada pemaksaan, tidak ada saling mengatakan kami yang terbaik. Ini adalah kewajiban organisasi untuk menyelenggarakan kode etik untuk kepentingan ALB. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bang Mumu.